Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nggak berasa kita udah di akhir pertemuan semester antara. Ya, ini adalah pertemuan terakhir kita di mata kuliah Statistika 2. Jadi ini materi terakhir. Sebenarnya semua materi sudah saya sampaikan. Jadi hari ini mungkin saya akan review saja bagaimana atau apa yang kalian hadapi, masih ada yang belum dipahami atau lain sebagainya. Silakan didiskusikan hari ini. Plus juga mungkin nanti akan mereview bagaimana sih pemakaian alat bantu ya, jadi tidak menghitung secara manual, tapi teman-teman juga bisa pakai, sudah saya contohkan di video pembelajarannya, bisa pakai Excel, bisa pakai mungkin ada software juga, ada software SPSS gitu ya, kalau misalkan ada yang punya. Kalau saya lihat tugasnya ada juga yang mengerjakan pakai SPSS ya. Lalu bisa juga yang cara yang mudah berikutnya, kita tinggal kunjungi, saya kasih 2 website di situ, kalian tinggal masukin datanya, lalu tinggal run, outputnya sudah langsung keluar, dan tugasnya hanya menginterpretasikan hasilnya. Ya, lalu ada kesulitan kira-kira? Kemarin kan saya udah kasih contoh data juga untuk kalian lakukan latihan. Ada kesulitan tentang latihannya? Nadia, gimana Nad? Bisa mengerjakannya? Kalau ngitung-ngitung lewat itunya bisa, cuma kalau misalkan yang tugas berapa ya? Tugas 13 kayaknya saya rada-rada bingung dan ngasal gitu soalnya. Bingungnya gimana, Nad? Bingungnya bikin soalnya, terus kayaknya aku ketinggalan nyari normalitas deh, uji normalitas. Oke. Nah, kalau kemarin saya sengaja kasih data ke kalian, artinya kalian yang harus meng-create masalahnya apa gitu ya. Kalau biasanya kan dikasih masalah, lalu kalian selesaikan. Nah, sekarang saya udah kasih datanya, lalu kalian coba create suatu masalah yang analisisnya bisa kita selesaikan pakai metode-metode yang kita pelajari selama semester antara ini. Nah, mungkin ada yang agak bingung gitu ya, bagaimana harus memulainya, lalu contoh kasus seperti apa sih yang cocok diselesaikan pada data itu misalnya. Oke, yang lain ada Siva? Kalau Siva seperti apa? Bisa atau tidak mengerjakannya Siva? Iya sama, saya jadi bingung. Awalnya aku cuma ini sih milih datanya tuh random aja gitu, jadi nggak ada masalahnya, baru kepikiran barusan. Oke. Oke, jadi karena datanya baru ya, jadi kalian agak kaget terus ngelihat datanya banyak gitu ya. Biasanya kalian cuma ngolahnya cuma 30 paling banyak atau paling banyak 50. Ini saya kasih datanya 1000 lebih ya. Mungkin agak kaget untuk kalian yang belum terbiasa pakai Excel lalu melihat data yang banyak. Tapi itu real case. Nanti pada saat kalian mengolah data, tentunya nanti kalian nggak cuma punya 30 data doang gitu ya, mungkin akan ribuan, mungkin akan ratusan, sehingga itu yang nanti harus kalian olah. Gitu. Oke, ada yang mau share lagi? Bara, bagaimana Bara mengerjakan tugasnya, Bar? Kayaknya saya salah ngerjain tugas ya. Saya ngerjain yang di modul, yang bab 3 sama bab berapa? 7 atau berapa? Yang ada soalnya. Jadi latihannya di situ, yang di modul. Iya, ya deh. Oke. Rifki, gimana Ki? Kalau punya kamu? Kayaknya kamu mengupload banyak file ya Ki di situ, di tugas. Oh, saya nggak tahu teh maksudnya mau ngupload yang kayak gimana. Jadi ya udah saya upload aja yang saya cari gitu. Kemarin Tapi kamu cari apa aja Ki? yang sesuai di video teh. Tahapannya sesuai, lalu bisa hasil? Ada yang error atau gimana? Enggak sih, kayaknya nggak ada teh, masih bisa gitu. Masih aman-aman aja. Bisa? Bisa. Bisa. Lebih gampang ya ternyata ya? Iya teh, gampang. Nggak usah mikirin rumus ya ternyata ya, tinggal ngeklik doang, hasilnya nanti sama seperti hasil manual kalian. Oke. Yang mau share lagi? Awa, coba Awa. Gimana Awa ngerjain tugasnya Awa?
Ya Teh, kemarin karena emang datanya banyak, jadi waktu pas di yang pertemuan 13 kan pakai SPSS ya Teh, karena di laptop tuh SPSS-nya masih belum ada gitu, jadi dicoba pakai yang di web. Tapi ternyata di web tuh nggak bisa banyak gitu deh, datanya tuh nggak bisa banyak gitu, jadi ada maksimalnya berapa gitu. Jadi Maksimalnya berapa, Wak, di website? 500 atau 300 gitu Teh. Oh, oke. Iya, Kenapa? jadi ya udah akhirnya Aku potong tahu datanya buat digituin ke web. Jadi nggak Nggak semua. apa-apa sih, nggak apa-apa. Nggak masalah kalau yang tadi. Poinnya adalah saya pengen kalian praktekin doang gitu. Nanti di websitenya ada beberapa keterbatasan, ya pasti ada sih, karena dia free ya. Beda dengan misalkan kita punya software yang berbayar, ya pasti fitur-fiturnya akan lebih banyak juga yang bisa kita pakai. Nah, di website juga, kenapa saya pilih website yang itu? Karena dia cukup user-friendly buat kalian. Dan materi-materi yang kita pelajari itu tercover di sana. Walaupun tadi awal bilang ternyata punya keterbatasan juga, Teh. Ternyata data yang kita analisis itu dia punya batas ukurannya ya. Tadi awal bilang berapa? Sekitar 500? iya Teh, 500 atau 300 gitu. Oke. Berarti itu ada keterbatasannya. Nanti pada saat kalian punya real problemnya, ternyata datanya lebih dari segitu, ya mau nggak mau mungkin nanti kita akan pakai website yang lain atau pakai Excel. Itu adalah solusi sih. Kalau Excel kayaknya sih nggak ada batasan datanya harus berapa. Ya. Oke, kita coba bahas. Kemarin saya beri kalian data latihannya ini ya, data Hughes. Tadi kalian juga sudah sampaikan bahwa karena kalian terbiasa dengan data yang sedikit, lalu pas dikasih ini datanya ada berapa? Ada 1273, rada-rada kaget ya. Ini datanya udah jadi, tinggal diolah. Apalagi kalau nanti kalian punyanya adalah data mentahnya yang harus kalian inputkan dulu, misalkan itu nanti problem baru lagi buat kalian ya. Oke, lalu jumlah variabelnya di sini ada variabel yang dianalisisnya. Variabelnya ada 23 ya, variabelnya ada 23, jadi lumayan kalian bisa eksplorasi banyak hal terkait data ini gitu ya. Makanya saya nggak batasin, kalian boleh pakai variabel yang mana saja untuk kalian cobakan untuk latihan selama masih tercover di sini. Nah, nanti kalian akan ketemu real problem yang seperti ini. Kalian akan punya banyak data. Pelajaran pertama kita di statistika 1 adalah bagaimana kita mendeskripsikan data. Nah, sekarang kalian terbayang kenapa kita harus deskripsikan datanya. Kebayang kalau kalian kalian dikasih data yang seperti ini, apakah ini bisa memberikan informasi buat kalian ketika datanya seperti ini doang? Tentunya pusing ya pastinya, pas kalian buka juga, aduh ini angka semua gitu ya. Mau saya interpretasikan apa, saya akan dapat informasi apa dari data ini, itu nggak akan bisa tergambar. Sehingga hal yang paling mudah ketika nanti kalian punya data seperti ini adalah yang mendeskripsikannya, meresumekan datanya. Pakai apa? Pakai alat-alat yang sudah kita pelajari. Di statistika 1 ya, di awal kita tahu bahwa ukuran data itu biasanya ada 3 yang dicari, ada ukuran pusat data, ada ukuran letak, ada ukuran penyebaran data. Nah, itu salah satu ukuran-ukuran yang bisa kita pakai untuk mendeskripsikan data, ya, lewat resume statistiknya. Atau kita juga bisa mendeskripsikan data lewat tabel, bisa lewat chart, bisa lewat diagram gitu ya. Diagramnya juga macam-macam, bisa kalian pakai histogram, bisa pakai pie chart, bisa pakai box plot, dan lain sebagainya. Ya, masih ingat kan? Hal-hal itu yang kalian pelajari di statistika 1. Jadi masih berkaitan gitu. Nah, kalau dulu kita belajarnya adalah kalian menghitungnya secara manual, tapi kebayang semakin banyak datanya, maka
ketika kalian menghitung secara manual, itu biasanya errornya juga akan semakin besar. Kenapa? Pasti ada human error, nanti kalian salah ngitung, salah kalkulator, belum lagi nanti kalkulatornya baterainya habis, gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi sangat tidak efektif ketika kita harus menghitungnya secara manual. Sehingga ada bantuan-bantuan alat bantu yang bisa kita manfaatkan untuk menghitung, meresumekan atau menghitung pengujian hipotesis yang sesuai dengan kita butuhkan. Nah, yang paling mudah itu adalah karena saya yakin semuanya pasti ada Microsoft Excel, jadi kita bisa manfaatkan Excel. Ya, walaupun banyak sekali software-software statistik yang bisa kalian gunakan sih ya. Cuman keterbatasannya ya kalau kita main-main sama software ya berarti kan kita harus punya license-nya gitu ya. Walaupun ada juga sih yang free license, kalian bisa cari yang open source statistik software gitu ya. Cuman kadang kalau yang open source itu tidak cukup user friendly buat kalian yang tidak terbiasa coding gitu ya. Kalau yang cuman klik-klik itu biasanya berbayar. Nah, untuk menghindari itu, kalau misalkan kita praktikumnya offline, saya sediain SPSS atau mentahan SPSS-nya. Tapi karena dia online, saya nggak bisa kasih kalian SPSS-nya. Kenapa? Karena nanti akan pasti muncul banyak masalah. Karena proses instalasinya, mungkin ya dalam proses instalasinya, belum tentu semuanya akan sukses. Lalu spek dari tiap laptopnya juga mungkin akan berbeda, yang mungkin juga nanti ada fitur-fitur yang tidak terbuka, gitu ya. Jadi saya minimalisir itu sehingga ya udah pakai yang paling mudah, yaitu kita pakai website. Di situ websitenya juga ada dua yang saya pakai ya, ada yang social statistik, ada yang Langtest. Dua-duanya kalian bisa pilih, boleh yang mana aja, cuman ya tadi karena ada beberapa keterbatasan, jadi ada yang di social statistik ada, tapi di Langtest nggak ada, dan kebalikannya. Gitu. Jadi silakan pakai sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, berkaitan dengan Excel, tadi saya bilang di Excel juga kita bisa pakai, ada fitur yang membantu kita untuk menganalisis datanya. Itu kalau di video saya udah kasih cara-cara untuk mengeluarkannya, kita bisa pakai opsi add-ins-nya. Lalu karena saya sudah install, nanti akan muncul data analisis di tab data. Punya kalian sudah semuanya terinstall dan sudah keluar data analisisnya atau belum? Sudah keluar data analisisnya atau belum? Atau belum dicobain? Udah, Teh. Nadia ada? Ada. Oke, Siva? Ada, Teh. Ada. Terus Rifki? Sudah, Teh. Udah. Oke. Kia, udah dicobain, Ki? Sudah, Teh. Oke. Garin? Oke, Garin nggak ada. Bara, sudah dicoba Bara? Ada keluar data analisisnya? Udah, Teh. Oke, aman ya. Jadi semuanya udah berhasil manggil fitur data analisis. Karena kalau nggak dipanggil, dia nggak akan keluar nih. Jadi seakan-akan kalian nggak punya. Gitu ya. Nah, kalau kalian klik di data analisis, banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan. Ya, dari mulai ini ANOVA, analisis varians. Kita udah belajar analisis varians kan kemarin ya. Ini kita bisa pakai ini, lalu kita bisa menghitung korelasi. Kemarin kita di pertemuan terakhir materinya adalah tentang korelasi, lalu bisa juga mendeskripsikan. Ini covariance saya lewat karena kita nggak belajar covariance ya. Jadi ini deskriptif statistik untuk meresumekan data atau melakukan meringkas data. Exponential smoothing saya lewat karena dia berkaitan dengan forecast, lalu membuat histogram, menghitung regresi, analisis regresi, ya. Lalu di sini ada tes-tesnya ya, di sini terbatas juga, cuman ada t-test sama z-test. Di sini ada pair to sample, ada yang ada yang pair, ada yang biasa. Nah, ini konsep pada saat kita belajar tentang
ada sampel yang saling bebas, ada sampel yang saling berpasangan. Ya, kalau sampelnya berpasangan, nanti kita pakainya pair. Kalau dia saling bebas dan dia ukurannya 2 kelompok ya, karena ini 2 kelompok yang ada di sini. Kalau dia 2 kelompok yang saling bebas, nah waktu itu kita juga tahu harus dicek dulu variansinya homogen atau tidak. Maka di sini ada beberapa rumus ya, ada two sample assuming equal variance, artinya variansnya homogen, atau two sample assuming unequal variance, variansnya heterogen. Ya, jadi sebenarnya dengan kita baca menu-menunya kita sudah tahu, oh ini gunanya buat mencari ini, oh ini buat mencari ini. Ya, cuman kenapa saya tetap kasih manualnya ya supaya kalian bisa paham apa sih bedanya pair sama yang biasa gitu. Kan kalau kita masukin apapun ke sini pasti keluar outputnya kan, pasti akan keluar hasilnya, tinggal apakah hasil itu benar atau tidak ya itu yang harus kalian cermati gitu ya. Kalau Excel apapun yang kita masukin, kita mau ngitung misalkan ini karena number ini adalah angka, saya mau ngitung rata-rata dari sini, Excel ngeluarin hasilnya nggak? Pasti akan keluar hasilnya, tapi ada maknanya apa enggak? Nggak ada ya, ngapain kita bikin average dari urutan gitu, jadi nggak ada maknanya. Jadi kenapa harus kita pahami prinsip-prinsip itu supaya nanti kalian tidak salah memilih alat analisis dan tahu alasan kenapa memilih itu. Ya, oke. Ini saya. Oke, saya kasih contoh saja. Misalkan ini saya ambil, kalau di sini ada description dari setiap variabel, ada codingnya. Kalau kalian lihat, ini ada yang di coding ya, ada yang di coding 0, ada yang di coding 1, misalkan ini adalah gender, 0 itu adalah female, 1 itu adalah male, berarti ini tipikal data yang apa? Gender. Itu dulu yang harus kalian pahami. Tipikal datanya, data quali atau data quanti? Quali. Quali. Kenapa quali? Soalnya gender. Soalnya gender, karena dia berupa kategori. Ada kategori laki-laki, ada kategori perempuan. Walaupun kalau kalian tidak perhatikan ini, gender, sekilas datanya tuh angka, gitu ya. Tapi kalau kalian tidak memaknakan itu dengan baik, maka pasti kalian akan menyebutnya itu adalah data kuantitatif, karena berupa angka. Ya, jadi penting buat kalian bukan cuman angkanya aja, tapi harus paham itu variabelnya apa. Ya, walaupun di sini gender ditulisinnya dalam bentuk angka, tapi bukan berarti dia menjadi variabel kuanti. Karena angka di sini hanya menunjukkan simbol. Ya, makanya di sini saya kasih deskripsinya. Oh, simbol kalau 0 itu adalah perempuan, 1 itu adalah laki-laki. Kenapa harus dikasih simbol? Kebayang kalau kalian menginputkan 1000 data, lalu kalian masukin satu-satu laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, dan seterusnya. Itu nggak efektif sekali kalian bekerja seperti itu. Dan nanti kesalahannya akan lebih banyak, nanti human error-nya akan lebih banyak. Misalkan nanti kalian jadi typo gitu ya, yang harusnya perempuan jadi perempuan misalkan. Itu akan banyak terjadi pada saat praktek. Jadi ya sudah dibikin simpel saja supaya kita meminimalisir kesalahan gitu ya, dikasih coding. Kalau 1 itu tadi laki-laki ya, 1 laki-laki, 0 itu perempuan. Jadi lebih mudah nanti kalian inputnya dan lebih cepat. Ya, kalau input cuma 20 ya nggak apa-apa lah laki-laki perempuan. Kalau inputnya 1000 ya kalian juga gempor gitu ya, nulisin 1000 orang laki-laki perempuan harus satu-satu. Jadi harus pakai coding. Jadi nanti kalau kalian punya data, balik lagi harus pahami itu yang ditulisin apa. Ya, nah ini adalah gender. Berarti tadi berupa data data kualitatif. Apa yang bisa kita ringkas dari data gender di sini? Coba. Selain tadi, oh ternyata kalau 0 itu perempuan, 1 itu laki-laki. Lalu
Apa yang bisa kalian informasikan ketika dikasih data seperti ini? Coba, Siva. Apa yang bisa dibahas, Siva? Dari data gender doang deh yang sederhana. Apa yang bisa diresumekan, Siva? Nol itu perempuan, untuk laki-laki. Ya, oke. Itu masalah codingnya. Lalu apa lagi? Apakah cuma itu yang bisa diinformasikan? Bahwa 0 itu perempuan, 1 itu laki-laki? Kia, ada yang mau nambahin, Kia? Kira-kira apa yang bisa kita deskripsikan lagi, Ki? Kalau ini tuh kan data mentahannya ya Teh, tapi dari data mentahan ini tuh udah dihitung gitu Teh dari total 1.272 siswa kan Teh ini ke anak-anak. Ke siswa itu terdapat totalnya itu untuk perempuannya ada 680, untuk laki-lakinya itu dihitungnya ada 592 siswa. Itu Teh, dari data gender. Cara yang paling sederhana, kita menghitung frekuensinya. Ya, itu akan memberikan informasi buat kita dibanding dengan kita kasih data seperti ini. Makanya tadi yang paling mudah adalah mendeskripsikan. Bagaimana cara mendeskripsikannya? Oh, berarti kita bisa cari juga ada berapa orang sih yang laki-laki, ada berapa orang yang perempuan. Itu memberikan informasi. Ya, oke. Yang paling sederhana kita bisa pakai deskriptif statistik di sini ya. Kita masukin variabelnya adalah gender. Ya, lalu kalau kita tadi memasukkan datanya itu dari judulnya, dari judul variabelnya, maka kita harus centang label inverse row supaya dia nggak ngebaca baris pertama itu sebagai data. Ya, itu harus kalian perhatikan. Tapi kalau kalian cuma masukin adalah angkanya saja, datanya doang, nggak pakai judulnya, maka ini tidak usah di checklist. Ya, lalu outputnya, saya outputnya mau di worksheet baru saja. Lalu summary statistiknya dicentang. Nah, ini adalah resume dari gender. Ya, poinnya adalah mana yang bisa kita interpretasikan. Ayo. Tadi saya bilang, apapun yang kita masukin, mau kita masukin angka apapun, mau Excel, mau website, mau pakai software yang lain, pasti akan keluar outputnya. Tapi apakah itu benar atau tidak, itu tergantung kalian menginterpretasikannya. Ya, oke. Min 0,4, apa artinya? Ada artinya nggak? Rata-rata gendernya 0,4. Apa maknanya? Maknanya apa? Rata-ratanya 0,4. Bisa memaknakan ini? Ini tadi variabelnya gender. Ada maknanya? Oke, saya tanya dulu. Awak, ada maknanya nggak, Wak? Kalau saya memaknakan atau menghitung min-nya 0,4, Wak? Enggak, Teh. Enggak, kenapa, Wak? Soalnya kan maksudnya dari gender kan nggak bisa dilihat rata-ratanya juga, Teh. Iya, karena tadi kita hanya memisalkan 0 itu laki-laki, 0 itu perempuan, 1 itu laki-laki, bukan berarti kalau min-nya 0,4 berarti setengah laki-laki, setengah perempuan. Nggak kayak gitu kan? Ya, jadi hati-hati. Jadi nggak bisa kita meresum data gender dengan menghitung rata-ratanya.
Ya, ini min itu adalah salah satu ukuran pusat. Kalian harus buka lagi statistika satunya. Ukuran pusat untuk data kuali sama ukuran pusat untuk data kuanti itu berbeda. Ya, oke. Mediannya, ini saya standar error juga pasti nggak bisa ya. Mediannya 0, artinya apa ya? Mediannya 0. Bisa diinterpretasikan nggak? Rifki, coba mediannya 0, Ki. Artinya apa ya, Ki? Artinya salah teh. Salah. Artinya salah. Maksudnya gimana? Ya kan soalnya nggak bisa gitu teh. Soalnya kan si datanya tuh 0 gitu. Kalau median itu apa sih, Ki? Titik tengah. Titik tengah. Berarti Susah teh. Kalau datanya kayak gitu. oke. Bara, sekarang Bara. Bara, modusnya 0 bar. Artinya apa ya? Nih, modusnya 0. Bentar deh. Modus itu apa, Bar? Modus itu nilai apa? Ada yang tahu modus itu apa? Yang sering keluar teh. Yang sering muncul teh. Tuh, nilai yang paling sering muncul. Kalau modusnya 0, berarti apa? Maknanya. Ada maknanya atau enggak? Ada. Enggak ada? Ada teh. Ada. Apa, Nat? Maknanya, Nat? Yang sering muncul yang gendernya 0. 0 itu apa tadi, lupa aku. 0 perempuan. Iya, yang sering muncul gender perempuan. Oke. Jadi kalau di sini nilai 0 bukan berarti nilainya 0. Tapi sesuai dengan yang tadi kita simbolkan. 0 itu artinya apa? Ya, beda dengan yang tadi rata-rata. Kalau ini nilainya 0,46. Tapi ketika kita berbicara median dan modus, median itu adalah nilai tengah. Jadi kalau dari 1.272 orang, berarti kalau setengahnya itu sekitar 600 sekian ya. Sekitar 600 sekian itu berarti adalah perempuan. Karena mediannya, titik tengahnya, dia nilainya 0. Simbolnya 0. Lalu modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Ya, atau kategori apa sih yang paling banyak atau mayoritas di data itu? Oh, ternyata ini adalah 0. Yang mana tadi kita maknakan 0 itu adalah perempuan. Berarti saya bisa gambarkan dari 1.272 orang data yang saya punya, ya, ternyata mayoritas responden saya adalah perempuan. Karena modusnya adalah 0. Ya, itu punya makna. Berarti kalau punya makna, ini boleh kita masukkan sebagai deskriptif. Dan seterusnya sampai dengan ke bawah ya. Nanti kalian identifikasi. Saya nggak akan bahas satu persatu, nanti jadinya lama. Ya, tapi paling nggak yang saya mau tekankan adalah tadi mau pakai SPSS, mau pakai Excel, mau pakai website, mau pakai alat bantu apapun, ketika itu dimasukkan sebuah data, pasti dia akan mengeluarkan output-nya. Jadi sekarang bukan berarti bahwa kalian nanti bisa atau tidak pakainya, tapi poinnya adalah tadi kalian yang harus punya apa ya? Kalian yang harus paham kenapa saya memasukkan data ini, kenapa saya mengeluarkan output ini. Ya, itu yang kita sebut sebagai interpretasi. Makanya saya bilang, kalau nanti pada saat perhitungan mah gampang, 1 menit juga selesai. Yang susah adalah pada saat kalian menginterpretasikan datanya.
Ya, terbukti dengan ketika menginterpretasikan data gender. Mau kita masukin 01 semuanya, toh juga Excel itu cuma alat gitu ya, pasti nanti dia akan ngeluarin semuanya. Tapi pada saat kita interpretasikan, nggak semuanya boleh kita interpretasikan, atau nggak semuanya bisa kita interpretasikan. Oke, seperti itu. Nah, ada juga yang cara paling mudah, kalau ini kan tadi belum ketahuan ya, yang satunya berapa, yang nolnya berapa. Laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Kalian juga boleh memakai fitur, saya lupa, kalau ini di video ada nggak ya? Meresumnya dengan cara pakai, di sini ada pivot tabel. Ya, ini cara untuk meringkas tadi, buat tahu satu itu berapa, nol itu berapa. Kalian tinggal klik pivot tabelnya, lalu nanti di sini ada select a table or range, tabel mana yang mau kita resumkan, lalu nanti saya akan simpan di new worksheet. Nah, ini worksheet yang baru, sehingga nanti akan muncul pivot table field. Misalkan tadi saya mau interpretasikan ada berapa orang yang gender, laki-laki sama perempuan. Kalian tinggal drag gendernya, masukin ke row, ya, lalu masukin lagi ke value. Maka sekarang sudah, ini nggak semuanya ya. Salah ya, harusnya 1.200 sekian. Oke, kita cek datanya benar apa enggak. Oh, salahnya ada di sini. Nah, ya, sekarang udah ketahuan. Oh, ternyata yang 0 itu adalah 680 orang, artinya yang perempuan itu ada 680 orang, yang satu ada 592 orang. Nah, ketahuan kan? Tadi dari hasil deskriptif yang modus, itu nilainya atau hasil modusnya itu 0 ya. Artinya tadi ternyata banyak yang perempuan dari data yang saya punya. Nah, seberapa banyak? Itu dijawab dari sini. Dari sini kelihatan, oh berarti mayoritasnya memang perempuan. Kenapa? Karena yang perempuan ada 680, yang laki-laki ada 592. Jadi terjawab tadi kalau dari modus memang modusnya 0 ya, karena 0 itu memang dominan dibanding yang laki-laki. Ya, dari hal yang sederhana yang tadi kita bisa mendeskripsikannya dengan cara yang berbeda. Ya, bisa tadi pakai nilai modus atau nilai ini, atau kita juga bisa bikin histogramnya atau bikin pie chart-nya. Itu terserah kalian, tergantung gayanya ya, mau lebih suka yang mana. Yang jelas adalah itu salah satu cara untuk kita mendeskripsikan data. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Bagaimana? Bisa dipahami? Udah ya, ternyata ya. Oke, ini tadi bahasan tentang deskriptif. Lalu saya mau cek dulu ke website-nya ya. Nah, di website Social Science Statistik ini buat saya sih mudah ya untuk kalian bisa mengikuti gitu ya. Atau di sini juga ada tutorialnya, di sini bisa kalian cari ada tutorialnya. Lalu kalau kalian bingung, saya mau pakai analisisnya apa, nanti kalau misalkan pada saat punya data, di sini juga dia kasih petunjuk buat kita, which statistic test. Jadi kita klik dulu.
Nah, ini dia kasih semacam petunjuk buat kita nanti akan memilih yang mana. Misalkan ya, kita coba kita start. Nah, dimulai dari skala pengukuran variabel kita apa? Ya, makanya sering sekali saya ingatin kalian bahwa harus bisa mengidentifikasi skala pengukuran data, karena itu sangat menentukan kita mau pakai analisis apa. Ya, di ini nanti dia akan kasih petunjuk pertama, kita harus bisa identifikasi skala pengukuran kita. Misalkan saya punya skala pengukuran datanya adalah interval sama rasio, itu adalah step pertama. Ya, lalu kita tinggal next. Nah, lalu tujuannya kita mau menganalisis apa? Mau mencari hubungan atau mau mencari perbedaan? Kalau misalkan tadi ya kita punya data misalkan. Nah, nanti tujuan kita mau ngapain? Gitu ya. Misalkan mau cari hubungan atau mencari perbedaan data. Kayak misalkan kemarin mah yang kita pelajari ada perbedaan proporsi, ada perbedaan rata-rata. Ya. Kalau di sini hubungan berarti berkaitan dengan korelasi atau kemarin kita udah bahas sampai regresi. Ya, misalkan saya mau mencari perbedaan ini ya, differences between population, perbedaan antara populasinya. Lalu kita next. Oke. Lalu, are you comparing a single sample to the population from which it is drawn? Artinya adalah kita mau ngebandingin apa? Ya, jadi step by step-nya jelas. Apakah kita mau bandinginnya dalam single sample? Artinya adalah dalam satu kolom datanya, nanti kita simpan, atau datanya kita sudah bagi-bagi per kelompoknya. Kalau tadi misalkan, kalau di data ini ya, misalkan saya mau membandingkan, misalkan saya mau bandingin jam nonton TV per minggu buat kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Misalkan kasusnya. Saya mau bandingin, sebenarnya rata-rata menonton yang laki-laki sama perempuan itu sama atau beda ya? Itu comparing, bukan mencari relationship. Ya. Misalkan akan saya pilihnya, silakan di sini. Yes, I am comparing a single sample to a population. Tinggal di next. Nah, dia kasih opsi, kita tahu standar deviasinya atau tidak dari populasinya. Ya. Misalkan kita nggak tahu, lalu kita next. Oh, ternyata kita harus pakai uji t-test. Gitu. Jadi, dia kasih tahapan yang memudahkan kita untuk memilih analisis apa yang cocok dengan kemauan kita dan tipikal data kita. Gitu. Ya, jadi kenapa saya pilih ini karena ini cukup user friendly buat kalian lah, dan cukup untuk analisis atau materinya sesuai dengan apa yang kita bahas. Ya, misalnya cuma ngasih lihat aja. Nanti kalau kalian punya data sendiri juga silahkan coba yang seperti tadi. Ya. Oke, kalau kita klik kalkulator, di sini ada menunya, ada banyak juga, ada uji ANOVA, ya, ini one way ANOVA, lalu ada chi-square, masih ingat chi-square? Pada saat kita bahas kemarin ada tabel kontingensi, A kali B, dan seterusnya, di sini juga bahas chi-square, lalu ada uji Friedman, ya, kemarin kita di materi ada juga bahas sampai uji Friedman, ada uji Kruskal-Wallis, ada uji Mann-Whitney, t-test, Wilcoxon, dan seterusnya. Kayaknya semua yang kita pelajari ada di sini ya. Tinggal satu kali klik sudah selesai. Gitu. Ya, ini kalau kita mau melakukan proses pengujian hipotesis. Lalu kalau kita mau mendeskripsikan, kita deskripsi statistik, di sini juga banyak. Kita bisa ngitung median, mean, modus, lalu varians dan standar deviasi, persentil gitu ya. Kalau dulu di statistika 1 kalian harus nyari
persentil 1, persentil 2, persentil 50, persentil 100, dan seterusnya pakai cara manual. Sekarang tinggal sekali klik, masukin datanya, keluar hasil, selesai. Ya. Lalu buat histogram, lalu buat poligon. Ya. Jadi ini juga sudah kalian pelajari, walaupun mungkin ada poin-poin yang belum, ya. Tapi saya yakin semuanya sudah sih, sebagian besar sudah. Oke. Misalkan tadi kita mau menghitung yang ini dulu ya. Sama nggak sih hasilnya antara Excel sama yang ini? Harus sama, pasti sama. Nah, di sini juga dia pasti selalu meminta kita untuk memilih skala pengukuran data. Ya. Kalau misalkan tadi kita masukin datanya yang gender, coba ya, saya masukin semuanya. Kalau gender berarti nominal. Oke, kita tinggal calculate. Oke, karena ini tadi ya, 500 ternyata, nggak boleh lebih dari 500 data. Oke, saya ambil 500 saja. Saya ambil 500 atau ini 500. Kalau di sini dia kasih keyword buat kita ya. Ketika kita masukin datanya adalah nominal, dia kasih keyword buat kita di bawah sini. Ternyata min-nya nggak bisa kita calculate, nggak bisa kita hitung kalau data kita nominal. Kenapa? Yang tadi, karena maknanya nggak punya. Nah, lalu median can be calculate juga. Ternyata kalau di sini mediannya juga nggak bisa dihitung. Yang bisa dia hitung cuma nilai mode-nya, modusnya. Mode-nya berapa? Oh, mode-nya 0. Artinya berarti mayoritas responden kita adalah perempuan. Nah, di sini dia ngasih sinyal buat kita. Ternyata nggak semua yang kita keluarin itu, nggak semua data yang kita masukkan untuk dianalisis, output-nya bisa keluar semua. Beda dengan di Excel ya. Kalau di Excel tadi, apapun yang kita masukin, output-nya keluar semua. Tinggal nanti kita bisa interpretasikan atau tidak. Jadi terserah kalian mau pakai yang mana. Yang penting semuanya kan memudahkan pekerjaan kita. Ya, ini dan seterusnya nanti kalian bisa coba untuk fitur-fitur yang lain. Yang saya mau tekankan adalah tadi proses interpretasinya saja yang harus kalian pahami. Ya, kalau kalian klik-klik mah kan gampang kan? Udah bisa lah, saya nggak usah tutorial klik apa gitu, nggak usah. Dan yang penting adalah proses interpretasinya. Oke, sampai di sini. Silakan ada pertanyaan. Teteh, maaf mau tanya. Ya, oke. Ini kan karena ada batas itu ya Teh, batas maksimal untuk input datanya kan tadi 500. Sedangkan kita punya 1272 data. Nah, itu kalau misalnya kita mau nyobain ngitung semua pakai sosial statistik ini tuh caranya gimana ya Teh? Kalau misalnya dipisah-pisah atau gimana gitu kalau misalnya mau nyoba pakai web? Kalau pakai ini nggak bisa, Ki, berarti kalau kita mau analisis semuanya. Kalau dipisah-pisah gimana, Teh? Beda maknanya nanti. Nggak akan bisa kita gabungin, gitu. Ya, nanti akan ada dua modus, karena dia menganggapnya akan ada dua kelompok. Ya, jadi kalau misalnya di sini nggak bisa, ya berarti mau nggak mau pakai Excel saja yang mendukung itu. Gitu ya. Oke, makasih Teh. Ya, ada lagi?
Saya mau nanya, Ya, silakan. kalau dari data tadi yang hasilnya pakai Excel, berarti semua variabel yang angkanya tunggal itu bisa dideskripsikan atau gimana teh? Oke. Yang di outputnya Siva atau gimana? Atau dari sini? Iya, yang output, ya itu teh. Oke. Jadi balik lagi ya, hasil output kita deskripsikan sesuai dengan tadi skala pengukuran data dan kepentingannya yang mana gitu. Jadi nggak harus semua output kita interpretasikan. Kita sesuaikan aja. Kita butuhnya tahu apa. Kalau tahu modus ya berarti modusnya saja yang kita interpretasikan nanti. Itu. Atau kalau mau taruh jumlah datanya berarti nanti jumlah datanya yang ini atau jumlah respondennya yang bawah ya kita menghitung count. Gitu. Jadi ini juga hati-hati ya, seringkali menjadi kesalahan untuk kalian pada saat nanti tugas akhir. Karena di outputnya keluar semua, jadi yang kalian masukin semuanya ke skripsi. Pada saat interpretasi jadinya bingung, ini maknanya apa ya teh? Nah, kalau saya menghindari, jadi kalian keluarkan outputnya, walaupun di sininya akan muncul semua, tapi kan nanti nggak semuanya harus kalian copy ke draft skripsi kalian kan? Jadi nanti tuliskan saja ya sesuai dengan kebutuhan kalian. Gitu ya, Siva. Iya teh. Berarti kalau yang range minimum maksimum itu ada maknanya nggak teh? Oke, kalau range minimum sama maksimum untuk data kuali nggak ada maknanya. Range itu kan ini ya, maksimum kurang minimum, nggak ada maknanya. Jadi kalau yang ini, kalau data kuali hanya bisa lewat modus, modus doang kalau dari sini. Gitu ya, Siva ya. Iya, makasih teh. Bentar ya. Ada lagi? Kecuali kalau datanya yang data kuanti ya, misalkan tadi berarti yang nggak ada codingnya ya, misalkan ini umur, lalu rata-rata ini menonton TV, itu bisa kita maknakan. Misal ya, yang umur, kita coba yang umur. Umur itu tadi V2 ya. V2. Nah, ini misalkan umur. Benar nggak umur V2? Oh ya, umur V2 ya. Oke, coba maknakan ini. Rata-ratanya 15,12. Apa maknanya? Rata-rata umurnya 15,12. Maknanya apa? Berarti rata-rata responden kita umurnya 15 tahun. Apa maknanya? Oh, berarti itu mah masih remaja ya kalau kalian masuknya. Ternyata responden kita itu adalah remaja yang umurnya 15 tahun. Ada maknanya 15-nya. Lalu kalau dilihat ini juga sama ya, berarti median sama modusnya juga sama. Kebanyakan adalah remaja yang umurnya 15 tahun. Lalu minimum maksimum. Oh, ternyata dari 1.272 orang responden yang kita ambil, ternyata yang paling muda umurnya adalah 13 tahun, lalu yang paling tua umurnya 19 tahun. Nah, itu punya makna. Beda dengan yang tadi ya, pada saat kita memaknakan data kuali. Jadi, hati-hati, tidak semua angka itu bisa dimaknakan dengan sama. Ya.
Oke, clear tentang ini? Oke, saya mau bahas lanjut ke pengujian hipotesisnya. Tadi, yang simple adalah, oke, ini aja deh umur. Saya ambil contohnya 100 aja deh ya, biar enggak. Oke, saya ambil contoh, ini ada 2 variabel, ada gender, ada umur. Saya mau mencari ada perbedaan nggak sih umur antara responden yang laki-laki dan responden yang perempuan. Oke, ada berapa kelompok di situ? Ada berapa kelompok yang saya membandingkan? 2, oke. Laki-laki sama perempuan. Kelompoknya sekarang saling bebas atau berpasangan? Coba, itu sering banget saya tanya. Kelompoknya saling bebas atau berpasangan ketika kelompoknya adalah laki-laki dan perempuan? Saling bebas. Saling bebas. Kenapa saling bebas, Nat? Soalnya kan beda orangnya, laki-laki dan perempuan. Tuh. Jadi sering banget ya alasannya saya ulang-ulang. Karena berbeda orangnya, karena yang laki-laki sama perempuan. Berarti ini adalah saling bebas. Kalau dulu kan kita harus menghitung dulu rata-rata kelompok 1, rata-rata kelompok 2, dan seterusnya ya. Cara manualnya sudah kalian pelajari lah. Sekarang kita bisa menghitungnya pakai di sini. Kalau tadi di Excel, sini ada, ada t-test ya. Di sini ada t-testnya. T-testnya ada 3. Ada pair to sample for means, ada t-test to sample assuming equal variance, ada t-test to sample assuming unequal variance. Kita pilih yang mana? Yang pertama ini dipilih nggak? T-test pair to sample for means. Ingat, kalau ada kata-kata pair, berarti itu adalah untuk kelompok yang saling berpasangan. Berarti kita nggak bisa pilih yang pair-nya. Opsinya tinggal 2, mau yang assuming equal variance atau yang unequal variance. Ini tinggal kita mengasumsikan variance di antara keduanya sama atau beda. Kalau mau dites, juga bisa sebenarnya ya. Kalau dites buat kesamaan variasinya, kalau di Excel itu nggak ada untuk uji variansnya, tapi kalau di sini, kalau saya nggak salah, dia ada. Ntar saya cek. Oke, cari persamaan varias. Nah, ini. Ada Lewin test of homogeneity of variance. Ini untuk mencari apakah variasnya sama atau berbeda di antara kelompok yang mau kita bandingkan. Ya, kita tinggal buka. Nah, di sini tinggal kita masukin kelompok 1, kelompok 2. Tipikal datanya harus dipisah seperti ini. Kelompok 1 apa, kelompok 2 apa. Ya, tentunya kelompoknya adalah yang tadi ya, laki-laki sama perempuan. Tapi bukan berarti yang gender yang kita masukkan, hati-hati. Yang kita masukkan adalah yang umurnya. Sehingga kalau di sini kita harus filter dulu. Ya, kita harus filter yang laki-laki, yang perempuan sama. Oke, ini adalah data untuk perempuan. Ya, data umur untuk perempuan kita kopikan ke sampel pertama. Lalu yang berikutnya untuk yang
gender laki-laki. Ya, kita kopikan juga ke sampel kedua. Sudah, tinggal calculate. Nah, hasilnya ada di sini. Kalian boleh langsung lihat resultnya saja. Ya, dia pakai uji F hitungnya ini yang kita sebut F hitung. Waktu itu kita pakai, kalian mungkin diajarin nggak ya uji homogeneous varians. Ada F hitung 0,7 atau kita bisa pakai nilai p-value. Ya, kemarin kebanyakan kalian menghitung nilai p-value-nya itu dari Excel ya. Sekarang saya bilang kalau kita pakai bantuan software nanti udah langsung keluar hasil p-value-nya. P-value-nya 0,39. Berarti ditolak atau diterima kalau kita pakai alfanya 5%. Ini harus di luar kepala nih. P-value lebih besar daripada alfa, berarti ditolak atau diterima? Diterima, Teh. Diterima. Ya, kalau H0 diterima berarti, nah di sini kita nggak tulisin H0 H1-nya apa ya, sehingga itu harus kalian tuliskan manualnya nanti. H0-nya varians homogen, H1 varians heterogen. Berarti kalau ini diterima, berarti baca yang kita tuliskan di H0. Ya, berarti variansnya homogen. Atau kalau kalian perhatikan di sini, dia juga udah ngasih jawaban sih sebenarnya di website-nya. Ya, the result is not significant at p-nya less than 0,05. Not significant, ini maknanya adalah H0 diterima. Ya, kalau nanti kalian nemu hasilnya adalah the result is significant, berarti itu artinya H0 ditolak. Ya. Lalu ini maknanya apa? The result is not significant atau H0 diterima, maknanya apa? Maknanya ada di bawah di sini. The requirement of homogeneity is met. Artinya berarti homogenitas variasinya itu diterima. Gitu. Ya, karena tadi kita tulis H0-nya homogen, variasi homogen, H1-nya variasi heterogen. Oh, berarti untuk menjawab tadi saya pakainya di Excel yang ini, ya, tadi ada banyak nah, berarti kita pilih yang mana nih? Tadi kan opsinya tinggal yang ini ya. Two sample assuming equal variance atau two sample assuming unequal variance. Tadi variansnya sama atau beda setelah kita uji? Homogen ya. Berarti variansnya sama. Berarti kita pilih yang mana? Pilih yang ini. Gitu. Jadi step by step-nya jelas. Sini tinggal kita masukkan saja. Oh, ini datanya harus saya pisah ya, kelompok 1 sama kelompok 2-nya. Oke. Saya pisah dulu deh. Oke, ini buat umur perempuan. Ini umur laki-laki. Karena tadi tipikal datanya harus dipisah. Ya, saya balik lagi ke sini. Oke, variabel satunya ini umur perempuan. Lalu variabel 2-nya ini umur laki-laki. Karena saya tadi inputnya dari judulnya, ini saya centang labels-nya. Hypothesize mean difference-nya adalah 0. Kenapa 0? Karena saya mau carinya adalah mu1 sama dengan mu2, mu1 tidak sama dengan mu2. Kalau waktu itu ada mu difference ya. Kalau misalkan
nanti saya kasih contoh. Alfanya 0,05. Alfanya kalau kalian tidak ubah-ubah default dari Excel dia 5%. Alfa ya, yang biasanya kita tentukan. Saya gimana kalau saya mau pakai 10%? Tinggal kalian ubah saja di sininya 0,1. Ya, tapi kalau kalian nggak ganti-ganti, default-nya adalah 0,05. Output-nya, misalkan saya mau simpennya di sini, lalu kita okekan. Nah, hasilnya sudah keluar. Yang kita perhatikan pada saat kita pakai Excel, perhatikan, di sini ada one tail, ada two tail. Ada satu sisi, ada dua sisi. Masih ingat? Ya, nah, di sini ngasih opsi, kita mau pakai pengujiannya satu sisi atau dua sisi. Nggak mungkin kita pakai dua-duanya, kan? Kita akan sesuaikan dengan kebutuhannya, tergantung yang ditanyakan apa, atau kita mau carinya apa. Misalkan tadi saya cuma mau carinya adalah, bentar. Misalkan saya mau carinya adalah, oke, H0-nya μ1 sama dengan μ2, H1-nya μ1 tidak sama dengan μ2. Ini satu sisi atau dua sisi? Uji satu sisi atau uji dua sisi? Uji dua sisi, karena H1-nya tidak sama dengan. Kalau H1-nya lebih besar atau lebih kecil, maka itu uji satu sisi. Sehingga kita harus lihatnya yang one tail atau two tail. Yang two tail. Ya, berarti, nah di sini juga ini nilai p-value ya. Ini adalah nilai p-value. Ini nilai p-value, ini adalah nilai T hitung. T critical itu adalah nilai T hitung yang kita cari pakai rumus. Ya, pasti kita akan lebih milih interpretasinya lewat nilai p-value. P-value-nya 0,2, lebih besar atau lebih kecil daripada alfa. Tadi kita masukin alfanya berapa di awal? 5% atau 10%? Itu harus saya cek. Tadi saya masukin berapa ya? 5 ya? Atau 10? 10 ya? 10, oke. 0,2, lebih besar atau lebih kecil dibanding dengan 0,1? Lebih besar. Lebih besar. Berarti ditolak atau diterima? Terima. Diterima. Kalau diterima, berarti rata-rata umur laki-laki dengan rata-rata umur perempuan sama atau beda? Sama, Teh. Sama. Nah, selesai. Sesimpel itu. Ya, tinggal klik, nanti kita lihat hasilnya. Tapi tadi, untuk kita bisa menentukan dia one tail sama two tail, kan kalian harus paham ya. Ini contoh kasusnya yang mana? Yang one tail atau yang two tail? Seperti itu. Terus kalau pakai yang social science, berarti nanti kalian pilihnya yang ini ya, di test for two dependent means, karena kelompoknya saling bebas. Nah, di sini dia ngasih opsi sama kita. Dia ada rumusnya, ya di sini kasih lihat rumus kalau di website. Lalu dia punya requirement-nya. Requirement-nya apa aja? Oh, data is normally distributed, scale-nya, atau ini datanya harus distribusi norma, terus kalau pengukuran datanya interval atau rasio, two set of score are pair or match in some way. Ini dong. Kalau ini berarti dependent means benar ya, kita semua. Oh, ini karena dependent ya. Harusnya kita pilih yang independent. Sorry.
dependent buat saling berhubungan, independent buat saling bebas. Nah, ini dia kasih requirement-nya. Two independent samples punya kita adalah independent, ya, karena laki-laki dan perempuan. Data should be normally distributed. Ini belum kita cek ya, datanya apakah berdistribusi normal atau tidak. Tadi yang kita cek baru ini. Two samples should have a same variance. Variance-nya tadi sudah kita cek, ternyata datanya homogen atau variasinya sama. Oke, berarti ada satu bagian yang belum dikerjain nih. Kita harus cek, data should be normally distributed. Kalau kemarin-kemarin, saya selalu mengasumsikan datanya distribusi normal. Ya, supaya memudahkan kalian. Tapi sekarang, karena kalian udah tahu caranya, jadi nanti harus kita cek apakah datanya berdistribusi normal atau tidak. Kalau di sini ada buat tes, nah ini, ada tes Kolmogorov-Smirnov of normality. Ini buat cek normalitas data. Ya, berarti kita harus cek normalitas data. Ribet banget ya caranya, memang harus seperti itu. Jadi, toh di sini menurut saya sih sudah lebih mudah ya, kalian juga sudah ada requirement-nya, ada notif-notifnya apa yang harus kalian kerjakan, jadi tinggal ikuti saja sih tahapan-tahapannya. Oke, saya kasih contoh dulu ya, ini Kolmogorov-Smirnov-nya. Karena tadi kita punya 2 data, maka kita harus uji normalitasnya itu masing-masing kelompok. Ya, berarti ada kelompok perempuan dan kelompok laki-laki. Oke, kita masukin kelompok perempuan dulu. Kelompok perempuan kita tinggal input, lalu kita tinggal calculate. Semudah itu, nggak usah menghitung-hitung. Oke, langsung di sini ada hasilnya. P-value-nya less than 0,00001. Lalu di sini ada kesimpulan juga, your data is not normally distributed. Berarti datanya tidak berdistribusi normal buat yang perempuan. Sekarang kita cek lagi, kalau yang buat laki-laki. Yang kalian kerjain cuma copy datanya doang. Lalu calculate lagi. Oke, ini juga sama. Ternyata yang laki-laki juga not normally distributed. Artinya tidak berdistribusi normal. Ternyata setelah kita cek normalitas datanya. Berarti sebenarnya t-test di sini boleh atau enggak kita pakai? Coba. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena ternyata setelah kita cek normalitas datanya ini tidak terpenuhi. Terus kita harus ngapain? Kalian udah belajar, kan ada 2 opsi, ada yang parametrik, ada yang non-parametrik. T-test ini masuknya yang mana? T-test ini masuknya yang parametrik. Berarti untuk menghitung ini, kita nggak boleh pakai t-test, tapi kita harus pakai pendekatan non-parametrik. Ya. Nah, non-parametrik yang mana? Cek lagi. Cocoknya yang mana kalau non-parametrik? Ada nggak di sini? Dulu kita pakai uji apa? Manwithy bukan. Kita cek Manwithy. Kalau lupa, nanti di sini pasti dia ada requirement-nya. Manwithy, di sini requirement-nya. Two random independent sample. Ini masuk nggak? Masuk ya, independent sample. Lalu, oke, datanya continuous, oke, masuk. Scale of measurement-nya masuk. Lalu ini, oke, should be noticed. Jadi, seharusnya yang bagus itu yang nggak ada data kembar. Tapi, secara prinsip, keempat-empatnya ini masuk ke tipikal data kita. Kita bisa pakai uji Manwithy. Tinggal kita kopikan
datanya. Ini saya baru jelasin satu jenis analisis, sudah habis waktunya ya. Ini buat yang perempuan. Ini buat yang laki-laki. Nah, kalau di sini significant levelnya kita harus milih. Cuman dia sediain 2 aja, 1% sama 5%. Ya, misalkan kita pakai 5%. Lalu ini dia juga kita harus milih one tail buat satu sisi, two tail buat dua sisi. Jadi kita pilih two tail saja, lalu tinggal calculate U. Hasilnya p-value-nya 0,5. Artinya the result is not significant. Tadi saya bilang not significant itu berarti diterima atau ditolak? Diterima. Diterima. Berarti kalau diterima, tidak ada perbedaan antara umur laki-laki dan umur perempuan. Ya, walaupun secara makna kesimpulan, ini sebenarnya sama ya. Ini kita pakai analisis non-parametrik yang ini ya. Tapi kalau kita pakai yang Excel, yang ini, tadi kita pakai t-test, ini pendekatannya pendekatan parametrik. Karena pakai uji t-test. Tapi secara kesimpulan, tidak akan berubah. Mau pakai kita parametrik, mau pakai kita non-parametrik, kesimpulannya harus sama. Cuman mana yang lebih tepat, itu saja sih. Ya, yang lebih tepat, yang lebih akurat, kalau kita pakai pendekatannya yang non-parametrik. Kenapa? Karena tadi ternyata asumsi normalitasnya tidak terpenuhi. Gitu. Ya, jadi nanti kalau di ujian, kalau biasanya saya tentukan harus kalian pakai uji T, uji Z, uji Mann-Whitney, uji Kruskal-Wallis, dan seterusnya. Mungkin nanti karena kalian udah tahu caranya, step by step-nya harus kalian lakukan sendiri. Ya, dari mulai tadi ada uji homogenitas varias, ada uji normalitas data, sehingga kalian harus memilih akan pakai uji apa. Ya. Oke, paling itu yang bisa saya sampaikan, sudah jam 9. Sedikit lagi deh. Kalau kalian nanti biasanya akan banyak pakai itu pada saat uji validitas sama reliabilitas. Ya, jadi di materi yang hari ini saya sudah share juga videonya, itu akan banyak sekali kalian pakai untuk melihat kuesioner ini valid atau tidak valid. Biasanya itu ya, itemnya valid atau tidak valid. Kalau secara statistik, menghitung validitas itu konsepnya adalah konsep kita menghitung korelasi. Ya, kemarin kita udah sempat bahas untuk kita menghitung nilai korelasi. Misalkan ini ada 5 item 1 sampai item 5, ya, kita mau lihat apakah item-item ini valid atau tidak valid. Mungkin kalian udah pelajari di psikometri ya, kalau misalkan bagaimana cara membuat itemnya. Nah, untuk melihat atau mengukur uji validitas sama reliabilitas, tadi untuk uji validitas, konsep berpikirnya adalah kita bisa menghitung nilai korelasinya. Tapi hati-hati, korelasinya antar siapa? Karena waktu itu kita udah sempat bahas, kalau kita mencari hubungan atau korelasi, itu minimal kita harus punya 2 variabel. Ya, nggak bisa kita mencari korelasi dari 1 variabel. Dia harus 2 variabel. Maka nanti yang harus kalian lakukan adalah kalian mencari korelasi antara item itu dengan skor totalnya. Ya, sehingga dari 5 item ini kalian harus bikin variabel baru, yaitu variabel total. Yang mana total adalah jumlah dari keseluruhan item di responden yang sama. Ya, nanti tinggal kalian cari korelasi antara item 1 dengan skor total untuk tipikal atau untuk melihat validitas di item 1. Untuk mencari validitas item kedua, berarti tinggal korelasikan item kedua dengan skor total juga. Dan seterusnya sampai semuanya dihitung. Kayaknya itu di modul juga sudah saya tuliskan ya, jadi walaupun saya nggak bahas gitu ya, karena ternyata kita nggak cukup waktu untuk membahas itu semua.
Jadi paling enggak bahannya sudah saya berikan, videonya juga udah saya berikan. Silakan kalian bisa pelajari secara mandiri lah kalau tentang itu. Ya, dan mungkin juga di psikometri juga mungkin udah dibahas kan cara pengujian validitas sama reliabilitas. Jadi saya cuman review sedikit saja karena itu berkaitan dengan analisis statistik yang nanti dipakai. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Jadi ini cukup membantu kalian ya, nggak usah menghitung. Yang penting adalah prinsip-prinsip tadi, proses pemilihannya, asumsinya terpenuhi atau tidak. Tapi itu pun sebenarnya sudah dibantu sama websitenya, udah dikasih clue-nya kalian gitu ya. Silakan, ada pertanyaan? Karena sudah pukul 9 lebih nih, berasa. Tidak ada pertanyaan? Paham semua ya? Jadi kalau klik-klik saya yakin tinggal kalian banyak latihan saja, ya itu mah. Yang penting adalah tadi proses kenapa memilih analisis ini, lalu bagaimana menginterpretasikan outputnya, itu yang harus kalian pahami. Ya, kalau masalah harus klik ini, nanti lanjut lagi klik ini, dan seterusnya, saya nggak akan jelasin sih detail itu, karena di modul pun sudah sangat detail sih kalau menurut saya, semuanya ada di modul, tinggal kaliannya mau baca atau enggak. Ya, oke, ini karena ini materi terakhir, dan tugas kalian berarti yang tugas terakhir, hari Sabtu kita ujian, ya berarti itu UAS. Nah, tugas yang hari ini berarti saya nggak mungkin minta kalian ngumpulin minggu depan kan, seperti biasa. Jadi, tugas yang pertemuan hari ini paling lambat kalian upload di Exa-nya itu hari Sabtu, sebelum kita ujian. Ya, tugasnya ngapain? Berarti yang tadi aja, buat ngerjain yang materinya tentang korelasi, analisis regresi, sama uji validitas. Boleh pakai data apa saja lah, kalau misalkan kalian bingung atau nggak mau pakai data latihan YOT itu, bisa pakai data yang kalian. Atau pakai data yang kalian kerjain di tugas sebelumnya juga boleh. Nanti tinggal kita bandingkan, sama nggak sih hasil hitungan manual kalian? Kan kalian udah ngerjain ya tugas manualnya kan? Sama nggak hasil manual kalian dengan hasil software atau Excel-nya? Oke? Ada lagi? Silakan. Kalau tadi Rizky tanya ujiannya, gimana, praktikum atau enggak? Nanti kita lihat aja ya. Nanti pasti saya memperhatikan juga waktu pengerjaannya. Entah saya berikan data seperti ini lalu kalian analisis, atau nanti misalkan saya berikan outputnya lalu kalian interpretasi. Mungkin akan seperti itu. Nanti saya lihat disesuaikan dengan waktu pengerjaan kalian. Ya, Kalau baju, kenapa, Nan? kalau baju bebas nggak? Bajunya hitam putih dong, sesuai dengan ketentuan fakultas ya. Tuh. Jadi saya ikut ketentuan fakultas aja. Kalau masalah aturan ya. Oke, kalau tidak ada berarti saya bisa akhiri kuliah semester antara kita. Semoga apa yang kita pelajari selama kurang lebih 2 bulan ya, ini dengan materinya dipadetin, seminggu 2 kali harus kalian pahami gitu. Semoga itu bisa memudahkan kalian nanti dalam proses analisis data. Oke, sebelumnya mungkin kita foto dulu ya, biar Garin bisa dinyalain dulu, Garin. Videonya atau enggak? Oke, kita foto bersama untuk yang terakhir kali, fotoan terakhir. Bisa screenshot siapa ya? Bara bisa screenshot, Bara. Oke, sambil hitung mungkin ya, sama siapa hitungnya terserah deh. Di aja dihitung ya teh. Ya. 1, 2, 3. Sifanya belum muncul, Siva. Nggak apa-apa. Lagi? Atau sudah? Gaya bebas, gaya bebas. Kan serius banget dari tadi. Lagi teh, gimana? Lagi ya. Oke, 1, 2. Oke, terima kasih.
Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih, Teh. Teh.